Sudah, kalian ibu dan anak ini jangan bertengkar lagi, oke? Apapun yang terjadi, mobil-mobil ini sekarang adalah milik keluarga kita. Siapapun yang mengendarainya itu sama saja. Axel menengahi mereka berdua. Alina masih merasa tidak puas, tetapi pada akhirnya dia juga tidak berani membesarkan masalah ini. Kalau Tiger benar-benar mengambil kembali kedua mobil ini, bukankah semuanya juga akan rugi? 3 mobil selesai dibagi. Hana merasa sangat marah karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Alina mengambil kunci mobil BMW-nya, lalu dengan marah berkata, "Nara, mobil ini telah dibagi sesuai dengan keinginanmu, tetapi ada satu hal yang harus kau turuti. Sesuai dengan keinginan kami." Nara mengerutkan keningnya. "Ma, ada hal apa lagi?" Alina berkata, "Kau ini, sikap apa yang kau tunjukkan itu? Kau bertanya seolah-olah aku sedang ingin mencari masalah denganmu saja." Nara bergumam dalam hatinya, "Memang kapan kau tidak mencari masalah denganku?" Axel mengibaskan tangannya lalu berkata, "Sudahlah, ayo bicarakan hal penting. Sekarang engkau adalah direktur departemen rumah sakit. Reva, kau harus tetap fokus pada pekerjaanmu yang sekarang dan jangan sampai terganggu karena masalah lain, oke? Perusahaan yang diberikan oleh Kenji itu kau serahkan saja kepada Hiro. Hiro juga pernah mendirikan perusahaan sebelumnya, jadi dia memiliki pengalaman yang cukup di bidang ini. Perusahaan ini paling cocok dikelola oleh Hiro." Nara dan Reva langsung tercengang. Mereka sama sekali tidak pernah membayangkan akan mendapatkan permintaan seperti ini. Sejujurnya, mereka berdua tahu bahwa Hiro dan Hana memang tamak, tetapi mereka berdua tidak menyangka bahwa Hiro dan Hana akan begitu terlaluan. "Pa, Ma, apa yang kau bicarakan? Perusahaan ini diberikan oleh Kenji kepada Reva karena telah menang di acara pertemuan pertukaran medis itu. Mengapa sekarang kau malah memintanya untuk diberikan kepada Hiro dan membiarkannya mengambil alih perusahaan ini?" Nara bertanya dengan mendesak. Axel langsung marah dan bertanya, "Memangnya kenapa? Apa ucapanku itu tidak cukup jelas? Reva, waktu itu kami yang menjadikanmu sebagai direktur departemen rumah sakit. Bukankah sudah seharusnya kau bekerja dengan baik dalam pekerjaanmu itu sebagai balas jasamu kepada kami? Kalau kau mengerjakan pekerjaan lainnya sekarang, lalu bagaimana dengan pekerjaanmu yang di rumah sakit itu? Selain itu, perusahaan keluarga kami juga dikembangkan untuk mendapat keuntungan. Hiro lebih berpengalaman darimu. Kalau perusahaan dikelola olehnya, pasti akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Masa harus membiarkan perusahaan itu tetap di tangannya dan menyaksikan perusahaan itu bangkrut begitu saja? Nara, kalian semua sudah dewasa. Pengelolaan perusahaan ini bukan permainan anak-anak lagi. Kau mengerti kan?" Dengan geram Nara berkata, "Kau tahu dari mana kalau Reva tidak bisa mengelola perusahaan? Lagi pula, aku juga tidak ingin Reva bekerja di rumah sakit lagi. Aku hanya ingin dia mengelola perusahaan ini saja. Kenapa memangnya?" Hana mencibir, "Kak, kalau begitu artinya kau hanya ingin semua kekuatan dan keuangan keluarga kita dipegang oleh dirimu sendiri saja. Akhirnya aku mengerti sekarang. Kalau seseorang sudah mempunyai duit, dia pasti akan berubah. Berawal dari kau mendapatkan villa ini, kau tidak memberitahukannya kepada kami karena kau ingin tinggal sendiri. Lalu setelah kau mendapatkan mobil ini, jangankan membantu adikmu ini, tetapi kau bahkan sudah tidak mau berbakti kepada orang tua kita lagi.
Dan sekarang perusahaan ini kau juga tidak ingin suamiku terlibat dalam manajemen dan pengelolaannya. Mengapa? Kau hanya takut kami akan menilep uangnya. Itu pasti papa dan mama yang memegang kendali atas kekuatan ekonomi keluarga kita saja. Nara berkata, papa dan mama belum tua dan pikun, tetapi kau sudah mulai merebut kendali atas keluarga ini. Apa kau masih menganggap mereka itu papa dan mamamu? Axel dan Alina juga sangat marah. Nara merasa sangat tertekan. Dia hanya berdebat dengan menekan, menggunakan alasan yang sewajarnya, tetapi malah diputar balik ucapannya oleh Hana, sehingga seolah-olah dia sendiri yang ingin merebut kekuasaan finansial keluarganya. Axel langsung menggebrak meja dan meraung, Nara, aku kasih tahu saja. Asalkan aku belum mati, kau sama sekali tak punya hak untuk memegang kendali atas keluarga ini. Bagaimanapun juga, perusahaan ini harus diserahkan kepada Hiro. Reva, kalau kau setuju, maka lakukan saja seperti itu. Kalau kau tidak setuju, silahkan kau keluar dari keluarga Su kami. Kau bisa kemana saja yang kau inginkan. Aku kasih tahu kepada kalian semua, asalkan aku masih hidup, kalian sama sekali tidak punya hak untuk mengambil dan membuat keputusan terakhir di dalam keluarga ini. Setelah Axel selesai berbicara, lalu dia naik ke atas dengan marah. Hana melirik Reva dan mendengus dingin. Dengar tidak itu? Kau tidak punya hak untuk mengambil alih kendali keluarga ini. Kuberitahu ya, perusahaan ini harus diberikan kepada suamiku untuk dikelola. Kau ingin merebut barang dari rumahku, Reva, lebih baik kau menyerah saja. Setelah berbicara, lalu Hana pergi dengan arogan. Nara gemetaran karena merasa marah. Ma, mengapa papaku berbicara dengan tidak logis seperti itu? Tidak bisa, aku akan mencarinya untuk berbicara. Alina memelototinya. Kau mau bicara apa lagi? Apa kau sedang mencoba untuk membuat papamu marah? Memangnya ada yang salah dengan ucapan papamu? Papamu adalah keluarga ini. Sudah sewajarnya dia yang mengendalikan dan mengatur semua urusan keluarga ini, kan? Nara, mengapa belakangan ini kau selalu menjadi seperti ini? Kenapa kau selalu melawan papamu? Kalau sudah membuat papamu marah, kau baru merasa senang ya? Nara berkata, Ma, kenapa aku bisa membuatnya marah? Memang benar kok yang aku katakan itu. Dengan marah Alina berkata, ya, kenyataannya sekarang kau bersekongkol dengan Reva untuk mengusir aku dan papamu keluar dari rumah. Nara, aku kasih tahu ya, asalkan papamu dan aku belum mati, maka kau sama sekali tidak punya hak untuk mengambil alih kendali atas urusan di keluarga ini. Setelah selesai berbicara, Alina langsung naik ke atas dengan marah. Mata Nara memerah karena marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak peduli, pokoknya masalah ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Reva meraih lengan Nara dan berkata dengan lembut, sudahlah, jangan marah lagi. Mereka menginginkan perusahaan itu saja kan? Berikan saja kepada mereka. Lagi pula, aku juga tidak ingin mengelola perusahaan ini. Nara tampak cemas. Reva, mengapa kau sama sekali tidak memikirkan dirimu sendiri? Mereka semua selalu mengatakan bahwa kau adalah orang yang tidak berguna dan tidak kompeten. Apakah kau tidak mau menggunakan perusahaan ini untuk mendapatkan beberapa pencapaian sehingga dapat membuktikannya kepada mereka semua? Reva tertawa. Nara, tidak penting apa yang orang lain itu katakan. Aku berguna atau tidak, hanya kau sendiri yang mengetahuinya. Selain itu, aku juga lebih suka bekerja di rumah sakit
karena aku suka meneliti obat-obatan. Kalau kau memintaku untuk mengelola perusahaan itu, aku malah benar-benar tidak bisa melakukannya. Dan juga kau tidak perlu bertengkar lagi dengan papa dan mama mengenai hal ini. Dengan marah Nara berkata, Reva, memangnya kau tidak menyadarinya? Kali ini pasti ide dari Hiro dan Hana. Mereka hanya ingin merebut semua yang menjadi milikmu. Kalau kali ini kau tidak lebih keras sedikit, lain kali mereka pasti akan semakin melunjak. Reva menggelengkan kepalanya dengan lembut. Nara, aku tahu ini semua ide mereka. Tetapi apa gunanya kita tetap bersikeras? Prasangka papa dan mama terhadapku masih sangat buruk sekarang. Kalau kita tetap bersikeras sekarang, itu hanya akan semakin membuat mereka marah. Kalau sampai kita benar-benar membuat marah papa dan mama, bukankah kita sendiri yang berdosa? Tidak apa-apa, mereka menginginkan perusahaan ini, berikan saja. Mendapatkan perusahaan ini juga belum tentu hal yang baik. Mendengar ini, Nara langsung mengangguk. Dia tahu bahwa Reva pasti punya rencananya sendiri. Sebenarnya yang paling membuatnya kesal adalah Hiro dan Hana. Mereka menggunakan trik licik di belakangnya untuk merebut semua yang menjadi milik Reva. Karena itu, kalau Reva memiliki rencana untuk memberikan mereka pelajaran, dia pasti akan sangat setuju. Dan di saat yang sama, tiba-tiba Hana menjulurkan kepalanya dari lantai atas. Kak, barang-barangmu aku letakkan di kamar sebelah. Nara tercengang. Mengapa diletakkan di kamar sebelah? Hana berkata, karena aku dan Hiro akan tinggal di kamar ini. Nara sudah mau gila dibuatnya. Itu adalah kamar tidur utama di lantai 2. Dari seluruh ruangan yang ada di villa itu, ada 2 kamar dengan dekorasi terbaik dan ruangan terbesar. Kamar utama di lantai 1 dengan kamar utama di lantai 2. Kamar tidur utama di lantai 1 dihuni oleh Axel dan Alina. Kamar itu terhubung langsung dengan kolam renang dalam. Jadi Alina langsung memilih kamar itu. Sedangkan kamar tidur di lantai 2 dipilih oleh Nara yang akan tinggal bersama Reva. Di kamar itu ada balkon besar di luarnya yang berukuran sekitar 30 meter persegi, dan itu adalah yang diimpikan Nara. Hana mencoba untuk merebut kamar mereka. Tidak bisa. Nara langsung menolaknya. Hana berkata, kenapa tidak bisa? Kau tahu, aku suka berjemur di bawah sinar matahari. Cahaya di sini jauh lebih baik, jadi aku bisa mendapatkan lebih banyak sinar matahari. Kak, kamar sebelah juga tidak jelek kok. Aku bantu kau pindahkan barang-barangmu ke sana. Ya. Wajah Nara langsung berubah menjadi dingin. Lalu dengan marah dia berkata, aku sudah bilang tidak bisa. Hana, kau jangan keterlaluan. Itu kamar aku dengan Reva. Atas dasar apa kau tinggal di sana? Lagi pula siapa yang mengizinkanmu tinggal di sini? Memangnya kau tidak punya rumah untuk ditinggali? Wajah Hana langsung menjadi dingin dan berkata, Kak, apa maksudmu? Kau mau mengusir aku? Jangan lupa, Reva sendiri yang meminta kami pulang dan tinggal di rumah waktu itu. Waktu di rumah lama, dia sendiri yang menyuruh kami pulang untuk merawat papa dan mama. Oh, waktu di rumah lama kalian meminta kami kembali untuk merawat papa dan mama. Dan sekarang setelah kau pindah ke rumah baru, lantas kau tidak mengizinkan kami tinggal di rumah barumu ini. Kau benar-benar tidak punya hati. Nara langsung terburu-buru menjawabnya. Hana, kau jangan lupa. Kali ini Reva hampir saja kalah di pertemuan pertukaran itu gara-gara kau. Dan kau tidak merasa malu untuk tetap tinggal di sini. Dengan marah Hana berkata, kalau kau membahas ini lagi, aku akan marah. Aku hampir mati juga gara-gara dia yang telah menyinggung Dion. Kalau dihitung-hitung, malah kau yang berhutang budi kepadaku. Lantas mengapa aku tidak bisa tinggal di kamar tidur utama? Hiro tidak perlu banyak bicara dengannya. Ayo bantu aku pindahkan barang-barang dia. Nara sangat marah. Ini artinya sudah jelas. Dia ingin merebut kamarnya secara terang-terangan. Reva juga tersulut emosinya.
Ini benar-benar terlalu menindas orang. Reva sendiri tidak peduli tinggal di kamar yang mana, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan Nara ditindas seperti itu. Melihat Hiro yang hendak naik ke atas, Reva langsung menghentikannya. "Berhenti!" Hiro tertegun sejenak, lalu langsung marah. Sambil menunjuk Reva, dia mengutuk, "Dasar brengsek, kau kira kau sedang berbicara dengan siapa?" Sebelum Hiro bisa menyelesaikan ucapannya, Reva langsung meraih lehernya dan menekannya ke atas meja. Dan bersamaan dengan itu, Reva mengambil pisau buah yang ada di atas meja dan langsung mengarahkan ke lehernya. "Kalau kau berani mengatakan sepatah kata lagi tentang namaku, aku akan langsung membunuhmu." Reva menggeram. Hiro terpaku. Hana juga membeku sejenak, kemudian dia meraung, "Reva, apa yang kau lakukan itu? Coba kalau kau berani menyentuh suamiku sedikit saja. Percaya tidak kalau aku..." Dengan tidak sabar, Reva mengulurkan pisau buah ke depannya. Hiro hanya bisa merasakan kesemutan di lehernya. Jadi buru-buru dia berkata, "Diamlah, jangan bicara lagi, kakak ipar. Aku minta maaf. Lain kali aku tidak akan berani lagi." Hana menatap wajah Reva dengan penuh amarah, tetapi dia juga benar-benar tidak berani berbicara lagi. Dan pada saat ini, Axel yang keluar dari kamar kebetulan melihat situasi ini. Dengan kesal, dia bertanya, "Reva, apa yang sedang kau lakukan?" Hana segera berkata, "Pa, kau atur dia. Dia ingin membunuh orang." Axel sangat marah. "Apa? Reva, kau ingin memberontak sekarang?" Reva memelototinya dengan dingin. "Pa, aku melakukan sesuatu sesuai dengan logika. Biasanya mau mengatakan apapun itu aku tidak masalah, tetapi jangan sampai menghina keluarga mamaku. Mamaku telah meninggal. Aku tidak akan pernah bersikap segan dan sungkan kepada siapapun yang berani menghinanya." Setelah selesai berbicara, Reva langsung menancapkan pisau buah di tangannya ke atas meja. Axel juga tampak terkejut. Dia tahu bahwa kali ini Hiro telah menyentuh batas limit Reva, dan dia tidak berani menegur Reva lagi. Dia hanya bisa menatap Hiro dan berkata, "Hiro, kita semua adalah keluarga sendiri. Lain kali perhatikan ucapanmu saat berbicara. Kau juga punya orang tua. Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu?" Hana tampak cemas. "Pa, tapi dia memukul orang." Axel berkata, "Diam. Lain kali kalau kalian tidak memperhatikan apa yang kalian ucapkan itu, aku sendiri yang akan memukul kalian." Hana langsung terperangah. Alina yang baru keluar lalu bertanya, "Aduh, ada apa? Mengapa ribut sekali?" Hana langsung menunjukkan muka sedih dan berkata, "Ma, aku hanya menginginkan kamar ini. Kau kan tahu, kesehatan aku tidak terlalu baik, jadi membutuhkan sinar matahari yang lebih banyak." Tetapi Reva menolak untuk memberikannya. Dia bahkan memukul orang. Ini benar-benar keterlaluan sekali. Alina mengerutkan keningnya. "Ini kan hanya masalah kamar saja. Untuk apa kalian bertengkar gara-gara ini? Nara, kenapa kau tidak tinggal di lantai dasar?" Nara langsung marah. "Kenapa?" Alina berkata, "Kau tahu kesehatan adikmu tidak terlalu sehat." Reva langsung menggebrak meja. "Kalau tidak sehat, pulang dan tinggal di rumah sendiri saja. Rumah ini tidak ada hubungannya dengan dia." Alina marah. "Reva, apa yang kau katakan? Rumah ini milik keluargaku. Kau punya hak apa untuk mengatur-atur di sini?" Reva langsung memotong ucapannya. "Rumah ini diberikan oleh Paman Geni dan yang lainnya kepadaku. Kalau kau tetap bersikeras seperti ini, maka aku akan menelepon Paman Geni sekarang dan memintanya menarik kembali rumah ini." Alina merasa sangat kesal dan berkata, Kau. Axel buru-buru meraih Alina dan berkata, "Aduh, satu keluarga, kenapa harus ribut dan bertengkar hanya demi sebuah kamar? Hana, kau tinggal di lantai dasar. Sudah begitu saja." Hana langsung merasa panik. "Pa,
Mengapa begitu? Dengan marah Axel berkata, tidak ada alasan apa-apa. Kalau kau tidak ingin tinggal di sini, pulang saja ke rumahmu sendiri. Hana membuka mulutnya seperti ingin berbicara, tetapi pada akhirnya hanya bisa menyetujuinya. Dan akhirnya masalah itu selesai begitu saja. Reva dan Nara tetap tinggal di kamar tidur utama di lantai 2. Sementara itu, Hana dan Hiro tinggal di kamar tidur kedua di lantai dasar dengan perasaan enggan. Tentu saja, kamar ini jauh lebih baik daripada kamar Hiro dan Hana yang ada di rumahnya yang dulu. Kamar tidur kedua ini luasnya hampir 40 meter persegi, jauh lebih besar dari ruang tamu di rumahnya. Setelah selesai memaki, lalu Axel kembali ke kamarnya. Alina menatapnya dengan kesal. Suamiku, apa yang kau lakukan barusan itu? Hanya ingin tinggal di kamar utama di lantai atas saja kan? Memangnya kenapa? Mengapa kau begitu marah kepada Hana? Axel memelototinya dan berkata, kalian para wanita ini hanya rambutnya saja yang panjang, tetapi otaknya pendek. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan Reva tadi? Dia akan mengembalikan rumah itu kepada si tua Geni. Apa kau harus memperbesar masalahnya hingga seperti itu? Alina kesal dan berkata, punya hak apa dia kembalikan rumah ini kepada si tua Geni? Rumah ini kan milik keluarga Su. Dia tidak punya hak untuk mengambil alih. Aku tanya, kenapa kau takut kepadanya? Axel memelototinya dengan marah. Kau sudah gila ya? Kau bilang kenapa takut kepadanya? Sekarang si tua Geni dan teman-temannya hanya mengenali Reva dan bukan kita. Jika sampai masalah ini diperbesar dan nantinya kalau dia mengatakan semuanya kepada si tua Geni, maka si tua Geni dan teman-temannya pasti akan mengambil kembali rumah ini. Kau paham tidak? Itu kan hanya sebuah kamar saja. Hana dan Nara sama-sama putri kita. Siapapun yang tinggal di sana kan sama saja. Apakah kau benar-benar harus memperbesar masalah ini hanya karena hal-hal sepele seperti ini? Kau ini seorang wanita, tetapi mengapa tidak mengerti logika seperti ini? Alina langsung tertegun dan berkata dengan suara rendah, ya, benar juga ya. Axel lalu menambahkan, dan juga mobil yang ada di luar serta perusahaan yang diberikan oleh Kenji kepadanya. Kalau Reva benar-benar ingin melawan kita, satu pun dari barang-barang itu tidak akan bisa kita dapatkan. Bukannya aku mau mengocehimu, tetapi sebelum kau melakukan sesuatu, tolong pakai otakmu itu. Alina mengangguk-angguk. Ya, benar. Ucapanmu itu memang benar. Hai, Hana ini benar-benar sudah biasa dimanja, sehingga begitu melihat sesuatu selalu menginginkannya. Baiklah, aku akan memberitahunya nanti. Biarkan mereka berdua tinggal di lantai dasar dulu. Nanti, kalau perusahaannya sudah didapatkan dan menghasilkan uang, aku akan membelikan mereka sebuah villa yang tidak jauh dari sini. Begitu saja kan beres? Axel mengangguk. Ini baru benar. Dan yang paling penting sekarang adalah kita dapatkan perusahaan itu dulu dengan membuat Reva tenang. Jangan karena masalah sepele mengenai kamar ini malah membuat masalah perusahaan itu tertunda. Kalau sudah begitu, kita juga yang rugi hanya karena gara-gara masalah sepele seperti itu. Di lantai atas, Nara meringkuk memeluk Reva. Dia tampak bahagia. Reva, seharusnya kau melakukan seperti tadi itu sejak dulu. Kau tidak bisa membiarkan mereka menginjak-injakmu lagi. Orang-orang itu tidak pernah ada rasa puasnya. Semakin kau menoleransi mereka, semakin ngelunjak mereka jadinya. Kau harus membiarkan mereka mengetahuinya bahwa kau tidak bisa diganggu dengan seenaknya. Masalah hari ini kau tangani dengan baik sekali. Nara tertawa kecil. Reva tersenyum dan berkata, Nara, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku bisa menolerir beberapa hal, tetapi ada juga yang tidak bisa ku tolerir. Terhadap papa dan mamamu, aku masih bisa
menolerirnya, karena bagaimanapun juga mereka adalah orang tuamu. Tetapi terhadap Hana dan Hiro, aku tidak bisa mentolerirnya terlalu banyak. Selain itu, aku tidak bisa melihat orang yang paling aku cintai ditindas dengan semena-mena oleh siapapun. Ini adalah batas limitku. Nara langsung tersipu. Dia tahu bahwa orang yang Reva katakan paling dia cintai itu adalah dirinya sendiri. Oh iya, ngomong-ngomong, apa rencanamu terhadap perusahaan itu? Apakah kau benar-benar ingin membiarkan Hiro yang mengambil alih perusahaan ini? Tanya Nara. Reva tertawa. Ini hanya sementara. Tenang saja, tidak lama kemudian Hiro sendiri yang akan keluar dari sana. Nara melirik Reva. Dia bisa melihat ekspresi percaya diri pada wajah Reva. Dia tidak tahan untuk tidak terkejut. Pada saat ini, Nara semakin merasa bahwa suaminya ini tidak sederhana. Lalu dia menyandarkan kepalanya ke dada Reva dan berbisik, "Reva, tidak peduli apapun yang kau lakukan, aku pasti percaya kepadamu. Hanya saja, aku punya sebuah permintaan. Jangan pernah kau siksa dirimu sendiri hanya karena memikirkan perasaanku." Begitu Reva selesai mengemasi barang-barang di rumah, Alina langsung mendesaknya untuk pergi mencari Kenji dan menyelesaikan urusan perusahaan itu secepat mungkin. Mana yang berada di samping Alina lalu berkata dan dengan sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, kakak ipar, kau juga tahu kan kalau suamiku selalu bergerak di bidang industri konstruksi. Nanti kau beritahu Kenji agar membuat perusahaan ini menjadi bisnis real estate saja. Dengan begitu akan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh suamiku sebelumnya. Selain itu, industri real estate juga sangat menguntungkan. Dengan kemampuan dan jaringan koneksi yang dimiliki suamiku, perusahaan ini pasti akan menghasilkan miliaran di bawah pengelolaannya." Alina merasa sangat gembira dan mengangguk-angguk. Itu benar, itu benar. Reva, pokoknya Kenji itu kan hanya memberikan sebuah perusahaan, sedangkan bisnis apa yang akan dilakukan oleh perusahaan sepenuhnya menjadi keputusan kita kan. Kau suruh dia buat perusahaannya menjadi perusahaan real estate saja, oke? Reva mengangguk dengan tenang. Setelah meninggalkan rumah, lalu Reva langsung pergi ke perusahaan SIM Group. Begitu masuk ke kantor Kenji, tampak Martin Yu sudah duduk di sini. Wajah Martin tampak berseri-seri, mengikis habis kesedihannya di waktu itu. Sebelum acara pertemuan pertukaran medis dari 6 provinsi itu diadakan, situasi keluarga Yu sudah sangat kritis. Keluarga Regata ingin mencari harga keluarga Yu dan 10 keluarga terpandang di kota Carson juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menelan harta keluarga Yu. Pada saat itu, keluarga Yu sama sekali tidak dapat melawan karena adanya perselisihan internal di dalam keluarga mereka. Beberapa anggota keluarga Yu bersekongkol untuk memaksa Martin turun dari tahta. Martin Yu harus menyerahkan kendali atas keluarganya, tetapi diam-diam Martin Yu melakukan investasi di tempat Reva sebelum semua itu terjadi. Dan kali ini Reva telah meraih kemenangan terbesar dalam acara pertemuan pertukaran itu, sehingga Martin juga menghasilkan banyak keuntungan dari investasi ini. Atas hal itu, keluarga Yu sekarang dengan cepat telah berlipat ganda hartanya dan kekuatan mereka juga langsung meroket. Investasi Martin yang dilakukannya dengan benar itu tidak hanya mengembalikan kekuatan keluarganya, tetapi juga membuat keluarga mereka meraih peringkat yang paling tinggi. Dan yang lebih penting adalah setelah terjadinya peristiwa ini, keluarga Regata tidak lagi diizinkan masuk ke kota Carson selangkah pun oleh Austin King. Dengan kata lain,
Keluarga Regata sudah tidak bisa lagi mencari masalah dengan keluarga Yu sekarang. Martin menggunakan kesempatan ini untuk bertindak. Anggota keluarga yang waktu itu memaksanya turun tahta langsung disapu habis olehnya. Dan orang-orang luar yang telah melakukan pembantaian terhadap keluarga Yu juga datang menghadap keluarga Yu untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi. Keluarga Yu tidak hanya mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari mereka pada saat itu, tetapi juga bahkan mendapatkan lebih banyak lagi. Sekarang, prestis Martin dalam keluarga Yu sudah mencapai level tertinggi yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu melihat Reva datang, Martin segera berdiri dan bergegas menyapanya dengan penuh semangat. "Tuan Li, kau sudah datang." Reva tertawa lalu mengangguk. "Pak Tua Yu, ada masalah apa? Kau bisa langsung mengatakannya di telepon. Untuk apa repot-repot ke sini?" Martin Yu buru-buru berkata, "Tuan Li, kalau lewat telepon kesannya tidak tulus. Kau telah membantu dan menyelamatkan keluarga Yuku. Bagaimana aku bisa bersikap tidak tulus seperti itu?" Reva tersenyum dengan ringan dan berkata, "Ini hanya masalah sepele. Lagi pula, pada waktu itu, investasimu di tempatku juga sangat berisiko. Ini hanya karena pilihanmu yang kebetulan benar saja." Martin menghela nafas dengan penuh emosional. Yang paling penting adalah Tuan Li tidak mengingat dendam di masa lalu. Kalau teringat dengan apa yang aku lakukan dulu, aku benar-benar seorang bajingan. Reva tersenyum dan berjalan ke mejanya untuk duduk. Martin mengikutinya. Direktur SIM barusan keluar untuk menandatangani kontrak kerjasama. Dia akan segera kembali. "Tuan Li, kau telah banyak membantu keluarga Yu. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana membalas budimu. Begini saja, Tuan Li. Aku akan memberikan 10% saham dari PT AXN Group. Ini merupakan sedikit ketulusan dari hatiku. Bagaimana?" PT AXN Group merupakan sumber penghasilan dan kehidupan keluarga Yu. PT AXN Group ini sebelumnya hanya bernilai puluhan miliar, tetapi setelah melewati peristiwa ini, bisa diperkirakan bahwa PT AXN Group ini asetnya berjumlah ratusan miliar lebih. 10% dari sahamnya itu berarti sekitar 10 miliar. Reva langsung tercengang. "Pak Tua Yu, hadiah ini terlalu banyak. Aku tidak dapat menerimanya." Dengan cepat, Martin mengibaskan tangannya. "Tuan Li, itu tidak seberapa. Kalau bukan berkatmu, kemungkinan besar PT AXN aku ini sudah ditelan oleh orang lain. Bagaimana mungkin masih ada hingga hari ini? Lagi pula, kau juga telah membantuku menghasilkan banyak keuntungan kali ini. 10% saham ini tidak ada apa-apanya." Reva menolaknya untuk beberapa saat, tetapi Martin tetap bersikeras memaksanya untuk menerimanya, sehingga mau tak mau Reva harus menerimanya. Sebenarnya Reva tahu apa yang ada di benak Martin. Memberi saham itu hanya sebuah alasan. Tujuan dia yang sebenarnya adalah ingin mengikat Reva bersama dengan keluarga Yu. Kali ini keluarga Yu telah melihat kemampuan Reva. Keluarga Regata masih mengawasi mereka, sehingga keluarga Yu harus mencari pendukungnya, dan Reva adalah pilihan yang terbaik. Memberi saham kepada Reva itu sama saja dengan mengikat Reva ke dalam keluarga Yu. Dengan begitu, Reva tidak akan berpangku tangan saja kalau sampai terjadi sesuatu kepada keluarga Yu. Dan Martin cukup murah hati dengan saham yang bernilai puluhan miliar itu. Waktu dulu Austin telah mengeluarkan 30 miliar dan dibawa ke keluarga Yu, sedangkan Brad dan Anya juga telah mengeluarkan banyak uang untuk mendukung Reva. Orang-orang itu semuanya adalah orang-orang terpandang di kota Carson. Mereka semua sangat mempercayai Reva. Jadi apa artinya 10 miliar dari dirinya itu? Setelah mengobrol sebentar, lalu tak lama kemudian Kenji pun masuk.
Tuan Lee, aku benar-benar minta maaf telah membuatmu menunggu. Kita telah memenangkan kemenangan besar kali ini. Ada begitu banyak orang yang datang mencari kita untuk bekerja sama. Aku sangat sibuk sekali akhir-akhir ini, sehingga waktu untuk makan pun tidak ada. Kenji berbicara sambil tertawa hingga mulutnya tidak bisa menutup. Setelah peristiwa ini, perusahaan SIM Group telah menjadi level yang lebih tinggi lagi. Dengan mudah aset perusahaannya melampaui 100 miliar, sehingga bisa dikatakan levelnya telah sejajar dengan 10 keluarga terpandang itu. Di masa lalu, ke-10 keluarga terpandang itu sama sekali tidak terlalu peduli kepadanya. Dalam benak mereka lalu berpikir bahwa sebetulnya anak buah Austin. Tetapi sekarang dengan kekuatannya sendiri, dia mampu berdiri sejajar dengan mereka. Siapa lagi yang dari ke-10 keluarga besar itu berani meremehkannya sekarang? Martin Yu juga dengan penuh emosional berkata, pada awalnya Direktur SIM sendiri yang membawa Tuan Lee untuk bergabung dengan delegasi dari Provinsi Yama, tetapi langsung ditolak oleh si Dion itu. Dan hasilnya kali ini, Tuan Lee yang meraih kemenangan besar itu, sehingga membuat keluarga Regata benar-benar sangat menyesalinya. Pada dasarnya, karena kegagalan ini, keluarga Regata telah dikeluarkan dari ke-10 keluarga terpandang dari Provinsi Yama, sehingga kekuatan keluarga Regata sekarang sudah sangat lemah. Aku dengar bahwa orang-orang di keluarga Regata itu sudah mau gila. Mereka semua meminta pertanggungjawaban dari kedua orang tua Dion. Kenji tersenyum dan berkata, ini wajar. Dion terlalu sombong dan arogan, jadi sudah sepantasnya dia mendapatkan nasib seperti ini. Kalau saja dia bisa sedikit lebih rendah hati dan membiarkan Tuan Lee bergabung dengan Provinsi Yama, maka kali ini yang menang pasti keluarga Regata. Setidaknya keluarga Regata ini bisa meraih peringkat kelima di antara ke-10 keluarga yang ada di Provinsi Yama. Hanya karena kesombongan dan keangkuhannya itu sehingga mendapatkan hasil seperti sekarang ini. Apa mungkin keluarga Regata tidak marah? Sekarang Dion sudah mati. Kalau dia masih hidup, nasibnya pasti akan lebih buruk lagi. Setelah mengobrol beberapa saat, lalu Reva memberitahu Kenji mengenai masalah perusahaan. Kenji yang mengerti tentang situasi Reva di rumah keluarga Su benar-benar merasa tidak rela dengan situasi Reva yang seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah urusan keluarga Reva sendiri. Dia hanya sebagai orang luar tidak dapat mengatakan apa-apa. Tuan Lee, kau tak perlu khawatir. Aku akan mengaturnya dengan baik. Kalau ingin mendirikan perusahaan konstruksi seperti itu, sekarang ini sepertinya akan memakan waktu yang cukup lama. Bagaimana kalau begini saja? Aku akan membeli satu perusahaan konstruksi. Ini adalah jalan yang tercepat, jawab Kenji. Reva mengangguk. Semakin cepat membereskan masalah ini, semakin baik agar Alina tidak menggosoknya, meributinya sepanjang hari. Martin ikut bertanya, untuk apa? Tuan Lee, keluarga kami memiliki perusahaan konstruksi kecil yang dapat dipindah namakan kepadamu dulu. Perusahaan konstruksi ini berhubungan dengan ke-10 keluarga terpandang. Kalau kau dapat mengelolanya dengan baik, maka kau dapat menghasilkan uang banyak. Tetapi kalau tidak dapat melakukannya dengan baik, itu akan membuat kau terlibat dalam banyak masalah. Martin adalah seorang yang licik dan sangat berpengalaman. Dia mendengar ketidaksenangan Reva terhadap Hiro dalam ceritanya, sehingga dia mengusulkan untuk memberikan perusahaan ini kepada Hiro. Reva terkekeh dan mengangguk setuju. Dia memang tidak berencana membiarkan Hiro mendapatkan keuntungan. Keesokan paginya, Martin menyelesaikan semua urusannya lalu menelpon Reva. Dia meminta Reva untuk mengambil alih perusahaannya. Kebetulan Reva sedang makan di rumah saat itu.
Jadi pada saat dia menjawab teleponnya, seluruh anggota keluarga dapat mendengarkannya. Hana langsung tampak bersemangat. Apakah itu adalah perusahaan yang diberikan oleh Kenji? Bagaimana? Apakah perusahaan itu bergerak di bidang real estate? Reva mengangguk. Ya. Hana sangat gembira. Bagus sekali. Di mana serah terimanya? Kita akan pergi menandatangani kontraknya sekarang. Nara tercengang. Kau mau tanda tangan kontrak apa? Perusahaan yang diberi Kenji itu untuk Reva, dan tentu saja Reva yang harus pergi menandatangani kontrak itu untuk melakukan serah terimanya. Kalau kalian yang menandatangani, bukankah perusahaan itu menjadi milik kalian? Hana langsung cemberut dan berkata, Kak, ini hanya masalah sepele saja. Mengapa kau begitu perhitungan? Nara terdiam dan berkata, apakah kepemilikan perusahaan yang bernilai puluhan juta dolar itu adalah masalah sepele? Kalau memang hanya masalah sepele, mengapa Hana begitu bernafsu untuk menandatangani dan melakukan serah terimanya? Sebelumnya telah disepakati bahwa perusahaan ini hanya membiarkan Hiro yang mengelolanya, tetapi tidak dikatakan bahwa perusahaan itu akan diberikan kepada Hiro. Jadi masalah penandatanganan kontrak ini tetap dilakukan oleh Reva, ujar Nara secara tegas. Hana merasa sedikit kesal dan berkata, Kak, apa maksudmu sebenarnya? Kau kira kami menginginkan perusahaan itu? Kau benar-benar telah meremehkan kami ya? Nara berkata, aku bagaimana tidak meremehkanmu? Sesuai dengan aturannya, memang seharusnya Reva yang pergi kan? Hana berkata, sesuai aturan bagaimana? Aku adalah adikmu sendiri. Apakah kali ini harus begitu perhitungan denganku? Kau menyuruh Hana yang pergi, Reva yang pergi, mengelola perusahaan ini, tetapi perusahaan itu bukan atas nama Hiro. Menurutmu, ketika dia mengelolanya, apakah para bawahan itu akan mendengarkan dan menurutinya? Kau tidak bersedia untuk melepaskan kendali perusahaan ini. Lalu kami mau Hiro bagaimana bisa menghasilkan keuntungan untuk perusahaan? Aku benar-benar tidak menyangka mengapa sekarang kau menjadi begitu pelit. Mendengar ucapannya itu membuat Nara hampir muntah darah. Aku yang tidak mau memberikan perusahaan bernilai puluhan miliar itu, lantas dikatakan bahwa aku pelit. Kalau begitu, mengapa tidak kau saja yang memberikan perusahaan puluhan miliar itu kepada kami? Dan pada saat ini Alina berkata, sudah, kalian jangan bertengkar lagi. Nama siapapun tidak cocok dicantumkan di atas kontrak perusahaan ini. Begini saja, agar semuanya adil, biarkan papamu saja yang menandatangani kontrak itu nanti. Nama yang akan tercantum di kontrak perusahaan itu adalah nama papamu. Nara menatap dengan heran. Apa yang adil kalau seperti itu? Jelas-jelas ini adalah perusahaan milik Reva. Bagaimana itu bisa menjadi milik si papa? Ma, Kenji memberikan perusahaan itu untuk Reva. Kalau kau menyuruh papa yang menandatangani kontraknya, ini sama sekali tidak benar, ujar Nara dengan mendesak. Dengan marah Alina berkata, apanya yang tidak benar? Memangnya kenapa kalau papamu yang menandatangani kontraknya? Reva, coba kau katakan, kita ini satu keluarga bukan? Memangnya apa masalahnya kalau papamu yang menandatangani kontrak itu? Dengan marah Nara berkata, tak perlu tanya kepada Reva, kau tahu dia tidak akan membantahmu, jadi kau sengaja ingin menekannya begitu. Kalau kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja langsung kepadaku. Alina langsung kesal dan berkata, Nara, sebenarnya apa maksudmu? Kau punya masalah dengan aku dan papamu? Kalau memang kau punya masalah dengan kami, silahkan katakan saja. Sekalipun papamu dan aku harus pergi keluar untuk meminta-minta demi sesuap nasi pun, aku tidak akan membuatmu susah. Bagaimana? Nara gemetaran karena marah. Setiap kali dia mulai berbicara dengan logis, mamanya pasti akan mulai mengoceh
dan menyindirnya sehingga membuatnya benar-benar tidak berdaya. Dan pada saat ini dengan lembut Reva berkata, "Nara, tidak apa-apa. Perusahaan ini milik keluarga kita. Siapapun yang menandatangani kontraknya itu sama saja. Pa, kau bisa menandatanganinya. Aku akan menjelaskannya kepada Kenji nanti." Axel mengangguk dengan puas. "Reva, kau memang anak yang baik. Oke, karena kau sudah mengatakannya seperti itu, maka aku akan pergi ke sana." Alina memelototi Nara. "Kau dengar tidak itu? Kau lihat Reva. Lalu lihatlah dirimu sendiri. Entah macam apa kau sekarang. Hanya demi sedikit uang saja, kau tidak memperdulikan kasih sayang di antara keluarga kita."